Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerahnya yang limpah atas kehidupan kita. Karena kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan untuk menikmati Tuhan, memuji dan menyembahnya. Itulah kita bawa hari ini di hadapan Tuhan. Kita tidak melihat bangku kosong kanan kiri depan kita, tetapi kita mau melihat hadirat Tuhan. Kita mau masuk dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk kita datang sekali lagi untuk menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang baik. Kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sedalam sampai hari ini, pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Hanya itu yang kami bawa Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu, dan kami semua diberkati saat kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami melepaskan seluruh beban kami hanya datang menyembah dan memuji-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
nyanyi pujian bagimu. Sama band untuk bangkit berdiri. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Yesus, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nama Yesus, nama Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji. Ya Tuhan Yesus, Sang pemilik hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita karena kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lagi Tuhan. Sampai jiwa kami, hati kami dipuaskan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji-Mu Tuhan dengan penuh sukacita lagi. Karena hanya Engkau yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, dan kami muliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Haleluya.
tetap kuat berdiri untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Lebih dahsyat lagi kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga. Haleluya. Tuhan juga
bersamamu. Haleluya. Kita sungguh beruntung bagi umat-umat Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti lindungi, dan Tuhan pasti berkati. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Dan setelah itu kita akan menikmati firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita juga. Haleluya. Dia setia dalam keadaan situasi apapun. Terkadang kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan itu berkali-kali dalam hidup kita. Tetapi kita kadang-kadang memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar atau seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita hanya mengingat apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kalau kita melihat ke belakang, berkali-kali Tuhan akan menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, akan terus menepati janji dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya dan selalu berharap kepadanya. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku. Sampai persembahan yang pertama dijalankan. Haleluya. Ku tetap
doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saudara bersaudara untuk bangkit berdiri. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Jemaat saja yang bernyanyi perkataan iman ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika kami meragukan kebaikan-Mu, jika kami meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong, tapi kami tidak sadar Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkati kami, tapi kami seolah tidak merasakannya Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Berkali-kali Kau menolong. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Donita Timo.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Haleluya Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. dalam lembah gelap, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. oh dalam lembah gelap, Dalam lembah gelap Engkau ada. Haleluya Tuhan. Yesus setia. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan sampai hari ini kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Kami ada dalam anugerah Tuhan. Bahkan Engkau berfirman dan berkata bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hidup kami. Bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, berilah urapi setiap kami. Pengurapan-Mu, kata firman Tuhan, adalah pengurapan yang mengajar kami. Sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan lebih daripada semua itu kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ini umat-Mu, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu. Seluruh hidup dan hati kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Tegur kami kalau kami perlu ditegur. Arahkan kami kalau kami perlu diarahkan. Nasihati kami kalau kami perlu dinasihati. Bentuk dan ubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, dalam Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk mengerjakan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang paling kami cinta, kami sudah berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, silakan duduk, shalom, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk membuka Alkitab kita pada Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Satu ayat saja, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, dan kita sekali lagi bangkit berdiri. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat 12, tidak panjang, tidak lebar, tapi saya pikir ini sangat berguna bagi kita yang hidup di akhir zaman. Sebab kitab Wahyu adalah kitab yang punya latar belakang akhir zaman. Dan oleh sebab itu ini yang harus Anda dan saya kerjakan di akhir zaman. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Silakan duduk. Alkitab berkata yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Sama-sama bilang ketekunan.
Dia bilang kalau akhir zaman mulai terdengar banyak kabar yang merisahkan. Kalau akhir zaman mulai terdengar ada perang kanan dan kiri. Kalau di akhir zaman mulai terdengar keadaan ekonomi yang semakin buruk. Dan Alkitab berkata nomor satu yang penting di sini bukan cari tahu kapan Yesus kembali. Sebab Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak, kecuali Bapa di sorga. Tapi dasar orang Kristen sudah dibilang tidak ada yang tahu, tetap kepo kepingin tahu, gitu ya. Tapi dia berkata yang penting di sini ialah apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Ketekunan orang-orang kudus. Kalau engkau sudah hidup dalam kekudusan, engkau orang kudus, terus bertekun dalam kekudusanmu. Sama-sama bilang ketekunan. Nah, apa itu ketekunan? Ada dua unsur yang membangun ketekunan. Ada dua unsur pembangun ketekunan. Alkitab berkata nomor satu yang menuruti apa? Perintah Allah. Jadi unsur pertama dari sebuah ketekunan adalah ketaatan. Sama-sama bilang taat. Sama-sama bilang taat. Bilang sama sebelah taat. Taat kata guru saya dulu T hanya terdiri dari dua huruf T dan A, diulang A dan T. Dilihat dari kiri ke kanan taat, dibaca dari kanan ke kiri taat. Anda baca dari depan taat, Anda baca dari belakang tetap taat. Tapi melakukannya susahnya minta ampun katanya. Teman saya berkata taat itu T-A-A-T. T-A-A-T artinya tidak ada alasan titik. Sama-sama bilang tidak ada alasan titik. Sebab orang Kristen disuruh taat yang dikasih alasan. Ya, ampuni orang itu, Ibu, Tuhan aduh mengampuni orang itu. Ambillah nyawanya. Ya, sering kali dikasih suruh taat tapi orang Kristen selalu banyak alasan. Bilang sama sebelah jangan kebanyakan alasan. Sebab jawaban taat cuma satu, tidak ada alasan titik. Sama-sama bilang apa? Tidak ada alasan titik. Kalau Tuhan suruh itu selingkuhan dilepas, jawabannya apa? Tidak ada alasan titik. Kalau Tuhan suruh jawaban kita apa? Tidak ada alasan titik. Kalau Tuhan bilang sabar, jawaban kita apa? Tidak ada alasan titik. Kalau Tuhan bilang jangan suka marah-marah, jawaban kita apa? Tidak ada alasan titik. Bilang sama sebelah sekali lagi, jangan kebanyakan alasan. Jadi unsur pertama dari sebuah ketekunan adalah taat. Unsur kedua dari sebuah ketekunan dia berkata dan apa? Iman kepada Yesus. Sama-sama bilang iman. Nah, iman ini menarik sebab iman dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Perjanjian Baru, kata iman itu menggunakan kata pistis. Sama-sama bilang pistis. Nah, pistis bukan hanya berarti iman, tapi pistis juga berarti setia. Pistis juga berarti setia. Anda tanya sama saya, Pak, yang benar mana? Pistis itu iman atau pistis itu setia? Jawabannya adalah dua-dua. Pistis berarti iman, faith. Pistis juga berarti setia, faithful. Anda lihat sebab dalam Alkitab, gambaran Alkitab, orang yang beriman itu akan setia sampai akhir. Dan orang yang setia sampai akhir itu tandanya dia orang sama-sama bilang orang beriman, sama-sama bilang orang beriman akan setia sampai akhir. Sama-sama bilang dan orang yang setia sampai akhir itu tandanya dia beriman. Makanya Paulus kemudian berkata, dia berkata, aku telah mengakhiri, lihat kata mengakhiri pertandingan iman yang benar, bahasa Indonesia, bahasa asli kalos pertandingan iman yang baik. Bahasa Inggris juga menggunakan pertandingan yang iman yang baik. Jadi nilai baik, seseorang dinilai baik, seseorang dinilai benar bukan di awal dari sebuah pertandingan. Seseorang ini imannya dinilai baik, imannya dinilai benar bukan di pertengahan dari sebuah kehidupan. Tetapi iman seseorang dinilai baik, iman seseorang dinilai benar di akhir dari sebuah perjuangan. Sama-sama bilang, iman tidak diukur di awal pertandingan. Sama-sama bilang, iman tidak diukur di pertengahan sebuah perjuangan. Sama-sama bilang, iman hanya diukur di akhir dari sebuah kehidupan.
Amin. Iman itu tidak diukur di awal. Sebab orang jadi juara bukan karena dia memulai dengan baik. Seseorang ditentukan juara satu sebab dia mengakhiri dengan baik. Yang setuju katakan amin. Iya toh, nilai itu diberi di awal atau di belakang? Di awal atau di belakang? Di belakang. Orang menyelesaikan dulu. Anda berkata, tetapi pepatah berkata permulaan yang baik setengah pekerjaan sudah selesai. Betul, permulaan yang baik setengah pekerjaan di awal sudah selesai. Tetapi Anda boleh bagus di awal tapi Anda tidak bagus di belakang, sama saja bohong. Itu sebabnya Paulus berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesonakan kamu daripada Kristus yang telah kami gambarkan dengan nyata di depan kamu? Kenapa kamu memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging? Anda lihat bahwa penilaian seseorang bukan bagaimana dia memulai, tetapi penilaian dalam iman kita dinilai bagaimana kita mengakhiri kehidupan. Sama-sama bilang, musik sampai baik sampai selesai. Bilang sama sebelah, baik sampai selesai. Jangan digereja semangat nanti detik-detik terakhir susah. Mari dari awal sampai akhir kita mesti setia. Makanya iman itu sama dengan setia. Kalau Anda beriman, Anda setia. Kalau Anda setia, itu tandanya Anda orang yang beriman. Jadi iman dan setia bisa kita ganti. Saling kita ganti. Anda bisa bilang iman, Anda bilang setia, Anda bisa bilang setia, Anda bisa bilang iman. Jadi ada dua unsur kekudusan. Nomor satu, taat. Nomor dua, iman. Sama-sama bilang taat, sama-sama bilang iman. Tadi saya bilang iman bisa diganti dengan apa? Setia. Berarti dua unsur ketekunan apa? Taat dan setia. Sama-sama bilang taat dan setia. Sama-sama bilang taat dan setia. Kalau begitu apa itu ketekunan? Ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Sekali lagi, ketekunan adalah ketaatan. Tapi bukan cuma taat. Tekun lebih daripada taat. Sebab ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Sama-sama bilang ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Jadi ketekunan bukan hanya taat satu kali. Sebab taat satu kali itu gampang. Ketekunan bukan hanya taat berkali-kali. Sebab ketaatan berkali-kali walaupun sukar tapi bukan itu tujuannya. Ketekunan adalah ketaatan terus menerus. Ketekunan bukan taat satu kali. Ketekunan bukan taat berkali-kali. Tetapi ketekunan adalah ketaatan terus menerus. Kenapa? Sebab taat satu kali itu gampang. Taat berkali-kali itu sukar. Tetapi terus menerus taat itu sangat sukar. Sekali lagi, taat satu kali itu gampang. Taat berkali-kali itu sukar. Tapi terus menerus taat itu sangat sukar. Yuk sama-sama sekali lagi. Satu kali taat, sama-sama bilang satu kali taat itu gampang. Sama-sama bilang berkali-kali taat, sama-sama bilang itu sukar. Sama-sama bilang terus menerus taat itu sangat sukar. Jalan kerajaan surga, jalan yang gampang atau jalan yang sukar, sangat sukar. Sangat sukar. Tuhan bilang masuklah pada jalan yang sempit. Walaupun sukar masuk di situ sebab kerajaan surga jalannya sempit. Dia tidak suruh Anda taat satu kali sebab taat satu kali gampang. Anda bilang susah taat. Kalau Anda pikir taat itu susah, coba Anda terus menerus taat. Anda akan temukan lebih susah. Iya toh? Sekali lagi, taat satu kali itu apa? Gampang. Terus berkali-kali taat itu apa? Sukar. Tapi terus menerus taat itu apa? Saya tes. Ngampuni satu kali itu apa? Gampang. Berkali-kali ngampuni orang yang sama itu apa? Sukar. Terus menerus mengampuni orang sama yang paling mencekno di seluruh dunia itu apa? Sangat sukar. Sabar satu kali itu apa? Diinjak berkali-kali harus sabar berkali-kali itu apa? Sukar. Diinjak terus menerus tapi harus terus menerus sabar itu apa? Sangat sukar. Memberi satu kali itu apa? Gampang. Berkali-kali memberi itu apa?
Sukar. Tapi punya gaya hidup murah hati terus-menerus memberi itu apa? Sangat sukar. Yang sukarnya itu bukan taatnya. Yang sukarnya itu terus menerus. Coba cuma satu kali taat itu gampang. Makanya ada banyak orang selalu membanggakan kebaikan masa lalu. Kenapa membanggakan kebaikan masa lalu? Sebab hari ini dia sudah tidak melakukannya. Makanya yang dibanggakan hanya masa lalunya. Berkali-kali saya temukan ada jemaat. Pak Pendeta, oh puji Tuhan Pak Pendeta. Opa ini dulu, kalau sudah pakai opa ini dulu, habis cerita. Makanya teman saya bilang, Don, kalau kamu mulai banyak menggunakan kata dulu dalam ceritamu, itu tanda-tandanya penuaan dini. Jadi tanda orang mulai tua kalau Anda mulai banyak menggunakan kata dulu. Dia bilang, opa dulu. Iya opa, kenapa? Opa dulu. 1 jam sebelum ibadah mulai, opa sudah ada di gereja. Yang lain belum datang, opa sudah berdoa. Oh luar biasa opa. Iya, saya tanya, terus sekarang? Ya Pak Pendeta, ini encok suka kumat. Lebih baik nonton YouTube saja di rumah. Kenapa dia bangga yang dulu? Sebab dia tidak lagi melakukannya sekarang. Aduh Pak Pendeta, tante dulu kayak Pak Pendeta waktu masih muda begini. Oh pokoknya semangat, mau disuruh kemana, pokoknya suami izinkan pergi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh ada di gereja. Pokoknya kita kerja apa yang kita bisa kerja. Oh tante semangat. Mulai dari bersih-bersih gereja, bikin makanan di gereja, seksi konsumsi, seksi acara, sampai seksi sekali tante pernah alami. Sampai jadi pembawa firman Tuhan, mimpin pujian. Oh dulu semangat. Mau ke daerah, ayo. Mau ke desa, ayo. Mau ke kampung, ayo. Seberangi laut dan lembah, ayo. Sekarang tante jaga cucu di rumah. Kenapa membanggakan yang dulu? Sebab dulu dia buat, sekarang dia tidak lagi buat. Tanya sama sebelah, masih suka cerita dulu? Kenapa? Karena suka membanggakan masa lalu. Kenapa dia suka membanggakan masa lalu? Sebab apa yang baik dia buat dulu, dia tidak lagi melakukannya sekarang. Ketekunan adalah ketaatan apa? Terus menerus dalam segala keadaan. Nah mari saya kasih Anda Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36. Ini yang selalu kemudian ditanya oleh jemaat. Tekun terus menerus sampai kapan Pak? Sampai kapan? Nah Ibrani 10:36 memberi jawabannya bagi kita. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan apa? Jadi sesudah kamu taat, kamu memperoleh apa yang jadi ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai kamu memperoleh apa yang. Ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi, ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kamu memperoleh, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu, dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kalau jemaat tanya, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan belum tolong? Ibrani 10 jawaban saya, Ibrani 10:36, kalau kamu sudah berdoa berarti kamu sudah melakukan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kamu sudah berdoa Tuhan belum tolong, menurut Ibrani 10:36 berarti kamu belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan Ibrani 10:36 berkata, kalau kamu belum memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun kamu sudah melakukan kehendak Allah, maka kamu memerlukan
Kalau kamu sudah doa dan Tuhan belum jawab, maka Ibrani 10:36 berkata kamu harus tekun, terus berdoa. Ada orang bilang, Pak sudah berdoa, suami saya belum berubah. Saya jawab, sudah berdoa saja kelakuan suami masih kayak begini, bagaimana kalau tidak berdoa? Pak Pendeta sudah puasa, Tuhan kok belum tolong-tolong. Kamu sudah puasa berarti kamu sudah melakukan kehendak Allah. Kamu sudah taat. Tapi kalau kamu belum ditolong berarti kamu belum memperoleh apa yang dijanjikan. Ibrani 10:36, kalau kamu sudah taat, kamu belum memperoleh apa yang dijanjikan. Alkitab berkata Ibrani 10:36, kamu memerlukan ketekunan. Berarti jawaban saya sebagai pendeta jelas, terus puasa. Pak Pendeta, saya sudah aktif di gereja, saya sudah setia ke gereja, saya sudah aktif pelayanan, saya sudah tolong A, saya sudah tolong B. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Ibrani 10:36, kalau kamu sudah setia di gereja, kamu sudah aktif melayani, berarti kamu sudah taat. Kamu sudah tolong orang A, kamu sudah tolong orang B, berarti kamu sudah taat melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau kamu belum memperoleh apa yang dijanjikan, Alkitab berkata terus ke gereja, terus beribadah, terus melayani, terus menolong, terus memberi, sebab kamu memerlukan ketekunan. Selalu jemaat bertanya begitu kan? Pak Pendeta, saya sudah A, saya sudah B, saya sudah ke gereja, saya sudah aktif, saya sudah pelayanan, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah memberi, saya sudah mengampuni. Kenapa Tuhan belum tolong? Kalau kamu belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, terus bertekun. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau belum, terus. Kalau belum dijawab, terus. Kalau sudah dijawab, berarti berhenti berdoa. Oh, sabar. Sabar. Masalah kedua pasti akan datang. Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya cari apa yang dijanjikan itu cuma bukan hal yang fana. Kalau cuma yang fana hanya soal pekerjaan, hanya soal ekonomi, hanya soal finansial, hanya soal anak, hanya soal suami. Kalau itu semua hanya fana, Anda pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Waktu ada masalah Anda rajin ke gereja, tidak ada masalah mulai banyak absen dari gereja. Waktu punya masalah rajin doa pagi, waktu sudah tidak ada masalah rajin tidur sampai siang. Cari janji Tuhan yang kekal. Sehingga dari awal sampai akhir kita terus setia dalam segala keadaan. Sekali lagi, ketekunan adalah, sama-sama bilang, ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang diberkati katakan amin. Lukas pasal 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Tidak terlalu berat pagi-pagi? Semoga tidak ada yang jawab. Lukas 8 ayat 15, ini bicara tentang 4 jenis tanah. Nah, saya lagi khotbah banyak tentang 4 jenis tanah. Dan menarik sekali, seorang penabur menaburkan satu benih, satu jenis benih, tapi jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Karena satu jenis benih ini jatuh pada 4 tanah yang berbeda, maka dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda pula. Jadi pertumbuhan rohani Anda dan saya nomor 1 tidak ditentukan oleh benihnya. Tidak ditentukan oleh firman yang ditabur. Jangan salah mengerti, firman itu penting. Sama-sama bilang firman itu penting. Kalau khotbah yang Anda dengar salah, maka Anda akan tangkap salah.
Tetapi nomor satu untuk pertumbuhan rohani tidak ditentukan oleh firman, tidak ditentukan oleh khotbah yang Anda terima. Tapi nomor satu tidak juga ditentukan oleh penabur, pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman. Tapi nomor satu pertumbuhan rohani Anda dan saya ditentukan oleh tanah. Apa itu tanah? Hati yang menerima firman. Anda boleh dengar khotbah yang bagus, tapi kalau hati Anda buruk, maka Anda tetap tidak akan punya pertumbuhan iman yang baik. Nah, Anda renungkan itu baik-baik. Nah, dari 4 jenis tanah, tanah keempat yang Tuhan mau. Nah, tanah keempat dia bilang begini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, sama-sama, 1, 2, 3, yang setelah mendengar firman itu, jadi dia mendengar apa? Firman itu menyimpannya dalam hati yang, menyimpannya dalam apa? Hati yang baik. Tuhan Yesus tidak berhenti di hati, simpan dalam hati. Tidak. Tuhan Yesus bilang simpan dalam hati yang baik. Sebab Anda lihat orang boleh punya hati yang jahat menerima firman. Bisa Pak, orang hatinya jahat menerima firman. Bisa. Sebab Tuhan Yesus bilang simpan dalam hati yang baik. Berarti kamu bisa simpan dalam hati yang jahat. Firman kalau diterima dengan hati yang jahat, hati jahat, maka firman akan jadi alat pembenaran. Pembenaran bagi orang itu untuk terus tinggal dalam dosa. Sekali lagi, orang kalau dengar firman, firman yang baik, tapi didengar, diterima dengan hati yang jahat, maka firman itu akan dipakai jadi alat pembenaran bagi orang itu untuk terus tinggal dalam dosa. Sebaliknya, kalau Anda mendengar firman dengan hati yang baik, maka firman akan jadi alat kebenaran bagi orang itu untuk berhenti, bebas, dan keluar dari dosa. Sekali lagi, kalau Anda dengar firman hati jahat, firman jadi pembenaran. Tetapi kalau Anda terima firman hati baik, maka firman jadi alat kebenaran. Itu bedanya. Satu pembenaran terus tinggal dalam dosa, satu kebenaran yang membebaskan kita dari dosa. Saya beri contoh. Satu kali saya tipu Pak King 100 juta. Menurut Anda saya tipu Pak King 100 juta, Pak King berhak marah sama saya atau tidak? Oh, masih manusia semua ya, belum ada yang nyata. Berhak marah, tipu 100 juta dia marah. Waktu saya ajak ngomong, Pak King sudah tidak mau diajak ngomong. Dia buang muka sama saya. Tidak tahu dia buang kemana itu muka, tapi yang pasti dia buang muka. Tidak mau lihat saya. Kebetulan kita ini anggap satu gereja. Satu kali kita datang di gereja yang sama karena satu gereja. Saya duduk di pojok kiri saya. Pak King lihat saya ada di pojok kiri, Pak King duduk di pojok kanan. Sebab dia tidak mau dekat-dekat dengan saya. Tidak mau lihat muka saya. Nah, kebetulan hari Minggu itu yang khotbah pendeta tamu, pendeta khotbah soal pengampunan. Nah, ini kalau hati jahat. Sepanjang pendeta khotbah saya bilang begini dalam hati, ini baru orang Kristen benar. Orang Kristen benar disakiti itu mesti ngampuni. Tidak boleh simpan kepahitan. Itu Pak King baru ditipu 100 juta sudah marah-marah sama saya. Tidak mau ngomong sama saya. Padahal ada orang lain sampai saya tipu 500 juta tidak apa-apa tuh. Ini baru ditipu 100 juta marah-marah. Sudah tidak jadi Kristen dia itu. Tidak melakukan firman Tuhan. Makanya selesai firman, selesai ibadah, saya cepat-cepat cari Pak King. Pak King cepat-cepat mau pulang, tidak mau ketemu saya. Saya cari, saya kejar dia, saya tahan. Dia lari, saya tahan. Saya bilang, Pak King tunggu sebentar. Pak King berkata, jangan ngomong, bayar utang dulu baru ngomong. Saya bilang, Pak King tunggu sebentar, dengar. Dengar tadi firman Tuhan, itu pendeta khotbah. Kalau Pak King simpan dendam sama saya, sakit hati sama saya. Pak King dosa. Itu bukan orang Kristen.
Dengar itu ayat tadi. Apabila engkau tidak mengampuni kesalahan saudara-saudaramu, maka Bapamu di sorga akan tidak mengampuni kesalahanmu. Nah Pak King, kalau Pak King tidak mau mengampuni saya, mati masuk neraka Pak King, masuk neraka. Pak King, dengar, ada ayat tadi kan, apabila engkau hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, kemudian engkau mengingat ada barang sesuatu di hati saudaramu, letakkanlah dulu korban persembahanmu, berdamai dengan saudaramu, baru setelah itu kembali mempersembahkan korban kepada Tuhanmu yang ada di sorga. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya, tolong jawab jujur. Betulkah orang Kristen kalau disakiti orang harus mengampuni? Betul. Betulkah ada ayat di Alkitab, apabila kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu? Betul. Kalau begitu, betul dong apa yang saya buat sama Pak King. Saya tunggu ada yang mau jawab betul, supaya saya bisa tipu 100 juta. Loh, ada ayatnya. Ada ayatnya. Ada ayat, halo, ada ayatnya, ampuni kesalahan saudaramu, ada ayatnya. Kok sudah tidak mau jawab? Ada ayatnya, ada. Betul kesimpulannya bahwa orang Kristen kalau disakiti, ditipu orang harus ngampuni. Betul. Kalau begitu saya betul dong. Tetap salah gimana? Ayatnya betul Pak, kesimpulannya betul. Terus apa yang salah? Hati Bapak yang salah. Sebab hati saya jahat. Kalau jahat susah. Mari terus kita baca terus. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpannya dalam hati yang sama-sama bilang, taruh tangan di dada, taruh tangan di dada. Ini hati mesti baik Tuhan, hati harus baik. Aduh banyak ayat, betul, tapi dipelintir demi kepentingan pribadi, susah. Hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam, berarti firman hanya bisa mengeluarkan buah dalam, firman hanya bisa berbuah dalam, berarti firman hanya bisa menghasilkan buah apabila Anda melakukan dalam ketekunan. Nah buah apa? Buah apa? Mari terakhir, ini benar-benar terakhir. Kalau orang sudah dengar pendeta bilang yang terakhir, haleluya semua kan. Ibrani 12 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11, terus tolong multimedia kembali ke Lukas 8 ayat 15 ya. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap orang ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah apa? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi ketekunan menghasilkan apa? Buah apa? Kebenaran yang memberi damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi buah apa yang dihasilkan? Kebenaran. Tolong kembali Lukas 8:15. Sama-sama buah apa yang dihasilkan? Kebenaran. Nah sekarang kita baca. Orang yang setelah mendengar apa yang didengar? Firman. Dan menyimpannya dalam hati yang baik. Dia mengeluarkan buah apa? Kebenaran. Buah kebenaran yang memberi damai sejahtera. Dia mendengar apa? Dia menghasilkan buah apa? Sekali lagi terakhir. Dia mendengar apa? Yang dihasilkan buah apa? Berarti firman dan kebenaran tidak sama. Jangan dalam hati langsung pendeta sesat, pendeta sesat, pendeta sesat, pendeta. Dengar dulu. Mendengar firman tidak menjadikan Anda orang benar. Kapan firman menjadikan kebenaran? Kapan firman menjadikan kita orang benar? Jadi ketika Anda taat, Anda lakukan terus menerus, maka firman akan menjadi tahu firman tidak buat Anda orang benar. Ngerti firman tidak buat Anda jadi orang benar. Melakukan firmanlah yang membuat jadi orang benar.
Dengar khotbah tidak buat Anda orang benar. Ngerti khotbah tidak buat Anda orang benar. Melakukan apa yang dikhotbahkan itu yang menjadikan Anda orang. Dalam firman ada benih kebenaran, tapi firman belum menjadi kebenaran. Kapan firman menjadi kebenaran? Melakukan dalam ketekunan. Hari ini mau jadi orang benar? Cuma 30% yang jawab amin. Yang lain aduh sabar. Sudah keringatan begini. Mau jadi orang benar? Dengar firman, lakukan. Maka itu akan membuat kita menjadi benar. Kebenaran. Saya berdoa, mari kita bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidup dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, hamba berdoa, biar ini bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, sebuah lagu, tapi ini benar-benar sebuah pengakuan dalam hati kami masing-masing. Biarlah Engkau menemukan dan mendapati kami adalah hamba-Mu yang setia, tekun sampai akhir, bertahan sampai selesai. Dan Engkau dapati kami bahwa kami menyelesaikan, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Terima kasih, hari ini kami terus bertekun. Badai dan gelombang ekonomi datang, kami tetap bertekun. Kami terus taat dalam segala keadaan, sampai kami melihat bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sungguh benar, tidak pernah dikecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak pernah dibiarkan orang yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, mereka yang ada dalam ketekunan, mereka yang terus-menerus sementara melakukan apa yang diperintahkan oleh firman. Dan kami percaya kebenaran itu akan berbuah, kebenaran itu akan berhasil, kebenaran itu akan dinyatakan
Oh, satu kali orang lihat bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Amen. Orang benar tidak pernah dibiarkan. Amen. Orang benar tidak pernah dikecewakan. Amen. Iman dan harap kami hanya pada Yesus. Dan Yesus dan hanya Yesus. Segala-galanya dalam hidup kami. Amen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai kami melihat firman menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Terima kasih memberkati umatmu, memberkati jemaatmu, memberkati mereka yang hari ini sementara meneteskan air mata. Tapi sekalipun meneteskan air mata, mereka terus setia, setia, setia. Tuhan perhitungkan kesetiaan mereka. Tuhan balas kesetiaan umat-Mu. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa hanya dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Nama kekasih hati kami, nama yang menjadi sumber segala berkat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya dan kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan setelah pujian dan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuh
akan duduk diam tadi menikmati firman-Mu bersama-sama Tuhan. Untuk kami mau tekun mencari Engkau, tekun melakukan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Doni Tatimu, apa yang sudah ditaburkan benih-benih firman, kiranya jemaat pulang merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kesehatan Bapak Doni Tatimu, di dalam pelayanannya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati juga. Tuhan berkati leader, lead singer, berkati pemain musik. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menyinari wajah-Nya bagi jemaat semua. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan tolong berkati dalam kesehatannya, berkati dalam keluarganya, berkati dalam usahanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.